Pernah kebayang nggak kalau masalah lingkungan paling besar di sekitar kita, malah jadi bahan pelajaran paling keren di sekolah? Nah, ini beneran terjadi di sebuah sekolah di Indonesia, dan ceritanya, wah, luar biasa. Oke, semuanya itu dimulai dari sini. Dari sebuah visi yang kuat milik SMP Negeri 4 Gantung. Buat mereka, berwawasan lingkungan itu bukan sekedar pajangan di dinding. Itu udah kayak kompas yang jadi penunjuk arah setiap kegiatan dan keputusan mereka. Tapi untuk benar-benar ngerti ambisi mereka, kita perlu lihat dulu kondisi unik di sekitar sekolah mereka. Sebuah paradoks yang nyata banget. Coba deh bayangin kontrasnya. Di satu sisi, ada pemandangan bekas tambang timah, lengkap dengan tanahnya yang asam. Tapi di sisi lain, ada sungai yang asri dan kebun-kebun milik warga. Nah, sekolah ini tuh berdiri persis di tengah-tengah dua dunia itu. Ini bukan cuma sekedar pemandangan loh, buat para siswanya ini adalah pengingat harian. Setiap mereka jalan di sekitar sekolah, mereka lihat langsung bukti nyata dampak manusia ke alam, pelajaran yang nggak ada di buku teks. Jadi, gimana caranya mendidik anak-anak di tengah kondisi yang kontras kayak gitu? Sekolah ini nggak menghindar, justru mereka menjadikannya landasan buat sebuah visi yang super ambisius, mencetak warga hijau. Lihat deh tujuannya. Ini jauh lebih dari sekedar nilai ujian. Mereka mau lulusan mereka itu nggak cuma pintar, tapi juga kreatif cari solusi, mandiri, dan yang paling penting, punya kesadaran lingkungan yang jadi bagian dari karakter mereka. Dan buat mencapai visi itu, target mereka nggak main-main. Mereka mau isu lingkungan masuk ke 100% mata pelajaran. Bukan cuma biologi ya. Jadi bisa aja mereka belajar polusi air lewat pelajaran matematika. Atau ngomongin deforestasi di pelajaran sejarah. Semua terhubung. Proyek ini juga bukan eksperimen kecil-kecilan. Rencana ambisius ini dirancang untuk berdampak langsung ke kehidupan 340 siswa. Masing-masing dari mereka dipersiapkan jadi agen perubahan. Ini bukan lagi soal sekolah, tapi soal transformasi komunitas. Tentu, punya visi hebat itu satu hal, tapi melaksanakannya di dunia nyata itu tantangan lain. Nah, ujian pertama buat SMPN 4 Gantung ini datang dari masalah yang kita semua kenal, sampah. Pihak sekolah sendiri secara jujur mengakui, pengelolaan sampah ini titik lemah mereka. Sampah masih campur aduk, tempat sampahnya terbatas, kesadaran warganya juga masih kurang. Ini jadi rintangan terbesar mereka di awal. Tapi disinilah letak kecerdasan mereka. Bukannya malu atau menutupi masalah sampah ini, mereka justru melihatnya sebagai sebuah kesempatan emas. Masalah sampah ini mereka sulap jadi laboratorium hidup buat para siswa. Keren banget kan? Oke, jadi gimana cara mereka mengubah masalah jadi pelajaran? Mereka bikin cetak biru yang sangat jelas, yang tujuannya mengubah seluruh sekolah jadi pusat aksi lingkungan. Rencana mereka itu komplit, berdiri di atas 4 pilar. Mulai dari pelajaran di kelas, terus didukung fasilitas yang benar, diwujudkan lewat program-program nyata, dan puncaknya dibawa keluar gerbang sekolah ke tengah masyarakat. Salah satu program andalan mereka itu simpel tapi cerdas banget, namanya LISA. Ini singkatan dari Lihat Sampah, Ambil. Kedengarannya sepele ya, tapi ini bukan cuma slogan. Ini cara jitu buat ngebangun kebiasaan dan rasa tanggung jawab bareng-bareng setiap hari. Sederhana, tapi efektif. Tapi perhatian mereka nggak cuma ke sampah aja. Mereka juga bikin kampanye soal hemat energi, hemat air, penghijauan, dan daur ulang. Jadi ini semacam pendekatan 360 derajat untuk menciptakan budaya peduli lingkungan di seluruh sekolah. Sekolah ini paham betul, perubahan sejati itu nggak bisa berhenti di gerbang sekolah. Tujuan akhirnya adalah menciptakan efek domino. Pelajaran yang didapat di sekolah harus menyebar dan jadi aksi nyata di masyarakat luas. Makanya, mereka aktif banget membangun jembatan dengan pihak luar. Mereka ajak orang tua, gandeng pemerintah desa buat kerja bakti, bahkan kerjasama dengan puskesmas. Dengan cara ini, setiap siswa jadi duta lingkungan buat keluarga dan lingkungannya. Pendidikan pun berevolusi, jadi sebuah gerakan. Pada akhirnya, semua usaha ini mengerucut ke satu tujuan mulia, membentuk generasi yang gak cuma pintar otaknya, tapi juga punya karakter hijau. Sebuah karakter di mana peduli lingkungan itu bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi bagian dari diri mereka. Kisah dari SMPN 4 Gantung ini jadi bukti nyata bahwa ruang kelas terbaik untuk belajar tentang masa depan planet kita bisa jadi, ya, ada di halaman belakang rumah kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, tantangan lokal apa di sekitar Anda yang sebenarnya bisa kita ubah jadi pelajaran yang berharga?